Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Pada video kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal fungsi logaritma bagian ketiga, yaitu tentang persamaan logaritma. Mari kita simak contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log 2x kuadrat kurang x sama dengan 1. Adik-adik, 1 ini dapat kita ubah ya menjadi 3 log 3. Sehingga karena di sini sama-sama basisnya 3, kita dapat menggunakan bentuk persamaan logaritma yang pertama ini adik-adik, yaitu g log fx sama dengan g log p dengan g lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Kemudian untuk numerusnya fx itu harus lebih dari 0 dan p juga harus lebih dari 0. Maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Jadi kita tuliskan ulang ya. Nah, di sini seakan-akan ini 3 lognya bisa dicoret gitu ya. Selanjutnya kita ambil numerusnya. Jadi 2x kuadrat kurang x sama dengan 3. Nah, karena ini merupakan persamaan kuadrat, jadi kita pindahkan 3-nya ke ruas kiri. Jadi min 3. Kemudian selanjutnya kita faktorkan ya adik-adik. Jadi 2x kurang 3 dikali x tambah 1. Dari sini kita dapat 2x kurang 3 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 3-nya pindah jadi positif 3. Kemudian x sama dengan 3/2. Dari yang sebelah, kita dapat x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Nah adik-adik jangan terburu-buru ya menyimpulkan bahwa 3/2 dan min 1 adalah solusinya karena kita masih harus melakukan uji. Yang pertama, kita uji dulu x sama dengan 3/2. Kita harus buktikan bahwa 2x kuadrat kurang x-nya harus lebih dari 0 ketika x-nya 3/2. Jadi kita masukkan x-nya 3/2 ya adik-adik. Jadi 2 kali 3/2 kuadrat dikurang 3/2. Nah ini sebelum dikali harus dikuadratin dulu ya. Jadi 2 kali 9/4 dikurang 3/2. Dan ini bisa dicoret ya, dibagi 2 ya, jadi ini sisa 2 di bawah. 9/2 dikurang 3/2, hasilnya 6/2 alias 3. 3 lebih dari 0 ya adik-adik, jadi terbukti benar. Kemudian sekarang kita uji x sama dengan negatif 1. Kita masukkan lagi ya. Jadi 2 kali 1 kuadrat kurang 1 harus lebih dari 0. Jadi 2 kurang 1 lebih dari 0, 1 lebih dari 0. Ini juga benar ya adik-adik. Sehingga disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah yang lebih kecil dulu adik-adik, yaitu min 1, 3/2. Inilah jawabannya adik-adik. Kita ke contoh berikutnya ya. Tentukan solusi dari 5 log 2x kuadrat ditambah 5x kurang 10 sama dengan 5 log x kuadrat ditambah 2x ditambah 18. Di sini adik-adik kita lihat basisnya sama-sama 5 ya. Dan numerusnya merupakan 2 buah fungsi yang berbeda. Maka kita bisa menggunakan bentuk persamaan logaritma yang ini adik-adik. G log fx sama dengan G log hx. Di mana basisnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian fx dan hx-nya itu harus positif atau lebih dari 0. Dan penyelesaiannya untuk bentuk yang seperti ini adalah fx sama dengan hx. Jadi kita bisa langsung ambil fungsi numerusnya saja. Kita samakan ya adik-adik. Selanjutnya kita pindahkan ke ruas kiri. 2x kuadrat dikurang x kuadrat adik-adik ya. Hasilnya jadi 1x kuadrat. Kemudian 5x, ini plus 2x-nya pindahkan ya. Jadi minus 2x. Sehingga 5 dikurang 2, hasilnya plus 3x. Kemudian minus 10, min 10 dikurang 18.
hasilnya negatif 28. Kemudian di sini kita faktorkan. Diperoleh faktornya adalah X plus 7 dikali X min 4. Kemudian kita buat sama dengan 0 masing-masing faktor. Diperoleh X-nya sama dengan negatif 7. Yang sebelah kanan ini jadi X sama dengan positif 4. Nah, sekarang kita akan uji X-nya ya. Kita uji dulu yang negatif 7. Kita masukkan kemana? Kita masukkan ke numerusnya adik-adik ya. Karena numerusnya atau fx dan hx-nya ini harus terbukti lebih dari 0. Sehingga ini bisa menjadi solusi. Jadi kita masukkan dulu ke 2x kuadrat tambah 5x kurang 10. Ini harus lebih dari 0 ya. Kita masukkan negatif 7. Ya, 2 kali negatif 7 kuadrat ditambah 5 kali negatif 7 kurang 10. Negatif 7 dikuadratkan hasilnya positif 49. 49 dikali dengan 2, hasilnya adalah 98. Kemudian positif 5 dikali negatif 7, hasilnya negatif 35. Dikurang 10. 98 dikurang 35 dikurang 10, hasilnya adalah 53. Jadi ini lebih dari 0 ya adik-adik, sudah terbukti. Selanjutnya kita masukkan ke numerus yang x kuadrat tambah 2x tambah 18. Harus kita buktikan lebih dari 0. Kita masukkan lagi minus 7. Jadi minus 7 kuadrat ditambah 2 kali minus 7 ditambah 18 lebih dari 0. Negatif 7 kuadrat 49. 49 dikurang 14 ditambah 18. Hasilnya 53. Dan 53 lebih dari 0 itu betul ya adik-adik. Oke, jadi X sama dengan minus 7 memenuhi syarat sebagai solusi. Sekarang kita uji X sama dengan 4 ya adik-adik. Kita masukkan ke numerus yang pertama 2x kuadrat ditambah 5x kurang 10. Kita langsung masukkan ya X-nya, kita masukkan 4 ya. Jadi 2 kali 4 kuadrat ditambah 5 kali 4 dikurang 10. 4 kuadrat 16, 16 dikali 2, 32. Ditambah 5 kali 4, 20, dikurang 10, lebih dari 0. 32 ditambah 20 dikurang 10, itu hasilnya 42. 42 lebih dari 0. Ini benar ya adik-adik? Selanjutnya kita masukkan ke numerus yang x kuadrat tambah 2x tambah 18. Kita langsung masukkan ya, ini 4 ya adik-adik. Jadi 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 ditambah 18. 4 kuadrat 16, 2 kali 4 8 ditambah 18 lebih dari 0. Pasti benar adik-adik, ini lebih dari 0 ya. Di sini kita simpulkan bahwa solusinya adalah X sama dengan minus 7 dan X sama dengan 4. Oke, kita ke contoh berikutnya. Tentukan akar persamaan. Ini akar itu maksudnya penyelesaian ya dari persamaan ini adik-adik. Yaitu 2 log 2x kuadrat kurang 6x kurang 7 sama dengan 3 log 2x kuadrat kurang 6x kurang 7. Adik-adik, di sini kita lihat basisnya berbeda, yaitu yang sebelah kiri basisnya 2, yang sebelah kanan basisnya 3. Tetapi numerusnya sama ya, sama-sama 2x kuadrat kurang 6x kurang 7. Maka di sini kita menggunakan bentuk persamaan G log fx sama dengan H log fx, di mana basisnya yang beda tapi numerusnya sama. Dengan ketentuan, basisnya atau G sama H ini harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Ini sudah memenuhi ya. Kemudian G tidak sama dengan H, kemudian fx-nya harus lebih dari 0. Penyelesaiannya adalah seperti ini adik-adik, fx sama dengan 1. Jadi kita langsung ambil numerusnya, yaitu 2x kuadrat kurang 6x kurang 7. Kita buat sama dengan 1. Kita pindahkan ke ruas kiri ya adik-adik. Jadi 2x kuadrat kurang 6x, negatif 7 dikurang 1, negatif 8, sama dengan 0.
Di sini bisa disederhanakan ya adik-adik dengan cara kita bagi 2. Jadi 2x kuadrat menjadi 1x kuadrat, 6 menjadi 3, 8 menjadi 4. Baru kita faktorkan deh adik-adik. Didapat faktornya adalah x min 4 dan x plus 1. Sehingga x sama dengan 4 sama dengan 0, x sama dengan positif 4. Untuk yang x plus 1, didapat x sama dengan negatif 1 ya, pindah ruas. Oke, selanjutnya kita harus uji. Kita mulai dari yang kecil dulu, jadi x sama dengan negatif 1. Kita masukkan ke dalam fx-nya ya, harus kita buat lebih dari 0. Jadi 2x kuadrat kurang 6x kurang 7 harus lebih dari 0 kan ya? Ketentuannya. Kita masukkan x-nya min 1. Seperti ini ya. X-nya diganti min 1. Kemudian dikerjakan min 1 kuadrat itu positif 1. Sehingga ini menjadi 2. Min 6 kali min 1 jadi positif 6. Ini jadi dikurang 7. 2 tambah 6, 8. 8 dikurang 7 itu 1. 1 lebih dari 0. Benar ya adik-adik? Oke, sekarang kita uji yang x sama dengan 4. Kita masukkan lagi di sini adik-adik ya. Jadi 2, x-nya kita ganti 4. Jadi 2 kali 4 kuadrat dikurang 6 kali 4 dikurang 7. Lebih dari 0. 4 kuadrat itu 16. 2 kali 16 itu 32. 6 kali 4, 24, dikurang 7. 32 dikurang 24 itu 8, 8 dikurang 7 itu 1. Ini benar juga ya adik-adik. Di sini kita simpulkan bahwa akar-akar persamaannya adalah min 1 dan 4. Oke adik-adik, sekarang kita lihat contoh berikut ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat kurang 1 log 2x kuadrat kurang 2x tambah 20 sama dengan x kuadrat kurang 1 log x kuadrat tambah 6x tambah 5. Adik-adik di sini kita lihat basisnya sama-sama x kuadrat kurang 1. Tapi merupakan fungsi ya, karena di basis ini ada memuat variabel. Sehingga di sini kita menggunakan bentuk persamaan hx log fx sama dengan hx log gx. Di mana hx-nya itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk numerusnya, fx dan gx harus positif. Jadi di sini harus kita uji nih ya adik-adik 4-4-nya. Begitu nanti dapat x-nya. Nah, kita selesaikan dengan cara ini adik-adik ya. Fx sama dengan gx. Jadi di sini kita langsung ambil numerusnya. Kayak seakan-akan ini dicoret gitu ya. Jadi kita ambil 2x kuadrat kurang 2x tambah 20 kita samakan dengan numerus yang sebelah kanan. X kuadrat tambah 6x tambah 5. Sekarang kita pindahkan yang kanan ini ke ruas kiri semua. Jadi 2x kuadrat dikurang x kuadrat. Hasilnya 1x kuadrat. Kemudian negatif 2x dikurang 6x ya. Karena kan pindah jadi minus ya. Minus 2 dikurang 6 jadi minus 8x. Kemudian plus 20 kurang 5 jadi plus 15 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan adik-adik. X kurang 5 dikali X kurang 3. Inilah faktornya. Lalu X kurang 5 kita buat sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 5. X kurang 3 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan positif 3. Kita akan uji satu persatu adik-adik ya. Pertama kita uji X sama dengan 5. Kita masukkan ke numerusnya dulu aja. Jadi 2x kuadrat kurang 2x tambah 20 lebih dari 0. X-nya kita masukkan 5. Jadi 2 kali 5 kuadrat kurang 2 kali 5 ya. Ditambah 20 lebih dari 0. Nah, ini dikuadratin dulu ya adik-adik jadi 25. 2 dikali 25 hasilnya 50 ya. 50 dikurang 10, 40 ditambah 20. 60 ya adik-adik.
Dan 60 tentunya lebih dari 0. Ini benar ya. Selanjutnya kita masukkan ke yang kanan, numerus yang kanan. Jadi x kuadrat tambah 6x tambah 5 lebih dari 0. Kita masukkan 5. Jadi 5 kuadrat tambah 6 kali 5 ditambah 5 lebih dari 0. 5 kuadrat itu 25. 6 kali 5, 30. 25 ditambah 30, 55. 55 ditambah 5, 60 ya adik-adik. Dan ini benar, 60 lebih dari 0. Nah, sekarang kita harus uji juga terhadap basisnya, harus memenuhi ketentuan basis. Yaitu basisnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Basisnya adalah x kuadrat kurang 1. Ini harus lebih dari 0 ya. Kita masukkan x-nya 5, jadi 5 kuadrat kurang 1. 5 kuadrat itu 25, 25 dikurang 1, 24. Dan 24 itu lebih dari 0, benar ya. Dan 24 juga tidak sama dengan 1, jadi ini benar juga. Sehingga x sama dengan 5 memenuhi ya, memenuhi syarat sebagai solusi. Sekarang kita uji x yang satu lagi nih, yaitu 3. Kita masukkan di sini, jadi 2 kali 3 kuadrat kurang 2 kali 3 ditambah 20, lebih dari 0. Kita ikutin aja ini ya adik-adik ya. Nah, 3 kuadrat 9, 9 dikali 2, 18, 18 dikurang 2 kali 3, 6 ya. 18 dikurang 6, 12 ya. 12 ditambah 20, 32. 32 itu lebih dari 0. Benar ya adik-adik? Sekarang kita ikutin aja nih ya. Kita uji ke dalam sini lagi, jadi 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 ditambah 5. Lebih dari 0 nggak nih? Kelihatan sih ya adik-adik ya, ini kan positif semua ya. Jadi ini udah pasti bener lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke x kuadrat kurang 1 lebih dari 0. Kita masukin x-nya 3, jadi 3 kuadrat kurang 1. 3 kuadrat itu 9 ya, kurang 1 jadi 8. 8 lebih dari 0, memenuhi, dan juga 8 tidak sama dengan 1, memenuhi juga. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah 3,5. Yang lebih kecil dulu ya adik-adik. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan 3 log kuadrat x kurang 7 kali 3 log x tambah 12 sama dengan 0. Adik-adik di sini bentuknya kita lihat merupakan persamaan kuadrat nih sebenarnya. Kita bisa menggunakan bentuk ini ya. Jadi A kali G log fx kuadrat ditambah B kali G log fx tambah C sama dengan 0. Ketentuannya fx lebih dari 0, G lebih dari 0, dan G tidak sama dengan 1. Caranya kita ubah persamaan logaritma ke dalam bentuk persamaan kuadrat untuk difaktorkan. Jadi ini kita harus faktorkan ya adik-adik untuk memperoleh nilai G log fx-nya. Setelah itu baru kita selesaikan sehingga mendapatkan nilai x. Ada petunjuk nih adik-adik, kita bisa misalkan bentuk logaritmanya sebagai suatu variabel, misalkan P ya. Nah, di sini kelihatan ya adik-adik ya, bahwa G log fx-nya itu adalah 3 log x di sini nih. Ini ya 3 log x nih. Jadi kita buat pemisalan 3 log x, kita misalkan P. Ini terserah ya, bisa P, bisa A, terserah adik-adik ya. Sehingga bentuk persamaannya kita buat menjadi, ini kan 3 log kuadrat x ini maksudnya 3 log x dikuadratkan kan? Jadi kuadrat di tengah ini sebenarnya artinya adalah ini adik-adik, 3 log x kali 3 log x ya. Dikurang 7 kali 3 log x ditambah 12 sama dengan 0. Kita misalkan 3 log x ini P, berarti P kuadrat kurang 7P ditambah 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan, ini jadi P kurang 3 kali P kurang 4 sama dengan 0.
Selanjutnya, P kurang 3 sama dengan 0, P sama dengan 3. Yang kanan, P kurang 4 sama dengan 0, P sama dengan 4 ya. Tadi kan di awal kita misalkan 3 log X sebagai P. Jadi, ketika P-nya kita udah dapat, kita balikin lagi P-nya, kita ganti menjadi 3 log X. Sama dengan 3. Ini juga ya, P sama dengan 4 itu menjadi 3 log X sama dengan 4. Kemudian kita ubah deh ke dalam bentuk eksponen. Jadi X sama dengan 3 pangkat 3. Nah ini juga X sama dengan 3. Ini jadi pangkatnya ya, pangkat 4. Dari sini diperoleh 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 81. Nah adik-adik ingat ya, fx-nya numerusnya harus lebih dari 0. Di sini numerusnya adalah X. Jadi X-nya harus lebih dari 0. Sudah ya adik-adik ya, ini kan sudah lebih dari 0 nih, plus 27 dan 81. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 27 dan X sama dengan 81. Oke, sampai di sini nih pembahasan tentang contoh-contoh soal dari persamaan logaritma. Semoga menolong kalian semakin memahami materi ini ya. Dan di sini kakak juga sudah menyediakan 5 nomor latihan soal buat kalian. Selamat mencoba adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.